Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas mengenai model makro pertama, yaitu model makro perekonomian tertutup dengan dua sektor. Ini adalah arus lingkar dari perekonomian tertutup yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Oke, pertama adalah fungsi konsumsi rumah tangga. Rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi diasumsikan menggunakan pendapatannya hanya untuk dua hal, yaitu belanja barang dan jasa yang dilambangkan dengan pengeluaran konsumsi, kemudian aktivitas yang lainnya adalah menabung atau S. Kemudian fungsi pengeluaran konsumsi agregat diasumsikan merupakan fungsi pendapatan dengan persamaan linear sebagai berikut. Channel ini adalah nilai intercept atau titik potong dengan sumbu C, sedangkan B adalah nilai kemiringan dari fungsi persamaan linear dari fungsi konsumsi tersebut. Arti ekonomi dari C0 adalah pengeluaran konsumsi autonomus. Ini adalah suatu bilangan konstanta. Sedangkan nilai B ini adalah apa yang disebut sebagai marginal propensity to consume, atau berapa banyak tambahan pendapatan yang akan digunakan oleh rumah tangga untuk belanja. Besarnya nilai MPC ini lebih besar dibanding 0 dan di bawah 1. Kurva persamaan fungsi konsumsi kita dapat digambarkan dengan garis merah ini. Kemiringannya yaitu B bisa diperoleh dengan cara mencari rasio antara perubahan dalam jumlah konsumsi dibagi dengan perubahan dalam pendapatan rumah tangga. Jadi seperti bisa kita perhatikan bahwa slope dari fungsi konsumsi ini adalah positif. Grafik ini hanya memperlihatkan beberapa kemungkinan garis C kita dengan beberapa macam nilai B. Kesimpulannya yang bisa kita tarik di sini hanya ini, karena fungsi konsumsi agregat memiliki slope positif, semakin besar nilai MPC, maka kurva akan memiliki kemiringan yang semakin tegak, sedangkan semakin kecil nilai MPC, maka kemiringan kurva akan semakin landai. Ini bisa kita lihat ketika B-nya sama dengan 0,1, dia garisnya biru tua ini, dan seterusnya. Kemudian fungsi tabungan. Kita tahu bahwa pendapatan agregat akan digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi dan menabung. Pendapatan sama dengan konsumsi dan tabungan. Ini dilambangkan dengan persamaan ini. Maka kita bisa menurunkan fungsi tabungan dengan cara menurunkannya dari fungsi konsumsi. Jadi fungsi tabungan adalah sama dengan pendapatan agregat dikurangkan dengan fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah C0 tambah BY, maka kita akan peroleh fungsi tabungan adalah S minus C0 ditambah 1 min B Y. 1 min B ini adalah MPS. Kemudian MPC ditambah MPS selalu sama dengan 1. Oke, ini adalah grafik dari fungsi tabungan. Grafik ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan rumah tangga kurang dari belanjanya, maka rumah tangga harus mengambil dari tabungannya, atau di sini kita pakai istilah di saving. Ketika pendapatan rumah tangga sama dengan pengeluaran belanja, maka tabungan sama dengan 0. Hanya ketika pendapatan rumah tangga di atas belanja barang dan jasa, maka rumah tangga bisa mulai menabung. Jadi di sini digambarkan dengan kurva yang berwarna hijau ini. Investasi. Dalam ilmu ekonomi, investasi itu diartikan sebagai penciptaan stok modal, sesuatu yang diproduksi yang digunakan untuk menciptakan nilai di masa depan. Kemudian investasi ini tidak sebagaimana dengan rumah tangga, di mana kita asumsikan bahwa rumah tangga memiliki kendali penuh atas pengeluaran konsumsinya, maka pengeluaran konsumsi perusahaan, yaitu investasi, ini tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Bagian utama dari investasi perusahaan yang tidak bisa dikontrol adalah investasi dalam persediaan barang atau inventory.
Karena kenapa? Karena besarnya persediaan barang itu akan dipengaruhi oleh keputusan para pelaku pasar lainnya. Dalam artian berapa besarnya penjualan aktual perusahaan dibandingkan dengan berapa banyak barang yang dihasilkan. Oke, kemudian oleh karena itu ada hubungan antara investasi aktual dan investasi yang direncanakan. Ini ada dua konsep. Jadi di sini hubungannya adalah seperti ini. Hubungan antara selisih antara investasi aktual dengan investasi yang direncanakan adalah investasi yang tidak direncanakan. Jadi investasi aktual adalah investasi IA di sini lambangnya, sedangkan I adalah investasi yang direncanakan, IU adalah investasi yang tidak direncanakan. Di sini ada 3 skenario. Yang pertama adalah investasi aktual sama dengan investasi yang direncanakan, maka tidak ada investasi yang tidak direncanakan. Ini artinya apa? Artinya adalah stok persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perusahaan. Ketika IA lebih besar dibanding I, maka akan muncul investasi yang tidak direncanakan, artinya stok persediaan barang perusahaan akan meningkat. Ketika IA kurang dari I, maka stok persediaan barang akan menurun. Ini contohnya, anggaplah Toyota memiliki ekspektasi dapat menjual sebanyak 500.000 unit mobil. Dan untuk mendukung penjualan sebanyak 500.000 unit mobil ini, Toyota berencana memiliki stok persediaan mobil sebanyak 10.000 unit. Apabila penjualan di tahun depannya itu sesuai dengan target, maka tidak akan muncul penambahan dalam stok persediaan mobil. Tapi bayangkan apabila Toyota hanya mampu menjual sebanyak 475.000 unit, maka stok persediaan mobil Toyota akan meningkat sebanyak 25.000 unit. Sedangkan apabila ternyata penjualan lebih baik dibandingkan apa yang diekspektasi oleh Toyota, maka stok persediaan mobil Toyota akan turun sebanyak 5.000 unit. Oke, untuk sementara investasi yang direncanakan untuk setiap periode diasumsikan konstan. Secara grafik, kita dapat melukiskan fungsi investasi seperti dengan garis merah ini, garis lurus horizontal merah, di mana titik potong dengan sumbu I adalah I0, besarnya investasi yang direncanakan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE? AE adalah jumlah total yang direncanakan oleh perekonomian untuk dibelanjakan pada periode tertentu. Komponen AE dalam perekonomian dua sektor kita adalah belanja konsumsi rumah tangga ditambah dengan belanja konsumsi perusahaan, yaitu investasi. Jadi AE itu sama dengan C ditambah I. Equilibrium output. Keseimbangan dalam pasar output itu hanya akan tercipta apabila pendapatan agregat atau output agregat yang dilambangkan dengan Y ini sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. Di sini bisa kita turunkan lebih lanjut persamaan ini. Kita tahu bahwa pengeluaran agregat yang direncanakan adalah penjumlahan dari belanja konsumsi ditambah dengan belanja investasi perusahaan. Maka output agregat dalam keseimbangan harus sama dengan belanja konsumsi ditambah dengan belanja investasi. Kondisi equilibrium output hanya akan terjadi jika dan hanya jika investasi aktual sama dengan investasi yang direncanakan. Jadi kalau investasi aktual tidak sama dengan investasi yang direncanakan, maka perekonomian akan berada di ketidakseimbangan. Macam-macam ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agregat output ini lebih besar dibanding pengeluaran agregat yang direncanakan. Ini bisa kita artikan seperti ini, bahwa produksi aktual yang dihasilkan oleh perekonomian ini jauh lebih besar dibandingkan keinginan belanja dari sektor-sektor perekonomian. Kalau ini yang timbul, artinya perusahaan akan melihat stok persediaan barang mereka akan semakin meningkat. Atau pada kondisi ini akan muncul investasi yang tidak direncanakan. Apabila kondisi perekonomian kebalikannya, yaitu agregat output atau jumlah barang aktual barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor-sektor di perekonomian lebih kecil dibanding keinginan belanja dari sektor-sektor di perekonomian, maka perusahaan akan melihat bahwa stok persediaan barang mereka akan menurun.
Oke, ini adalah bagaimana